Selamat malam. Pada malam hari ini saya bersama dengan Bapak Profesor Dr. Binari Manurung MSI. Beliau adalah guru besar ekologi Unimed dan juga sebagai ketua Dewan Pakar DPW KMDT Sumatera Utara. Malam ini saya mendengar bahwa Bapak adalah sebagai narasumber pada diskusi KMDT tentang langkah ke depan mengatasi kerusakan lingkungan hidup sekitar Danau Toba. Adapun studi kasus mengenai banjir bandang di Parapat, dan Bapak saya dengar membuat tinjauan ilmiah dan antisipasi di masa depan. Saya mendengar bahwa melalui Zoom meeting, diskusi itu dilakukan pada malam hari 14 Mei 2021, dan ini juga merupakan kerja cepat dan tepat dari KMDT untuk menyikapi masalah yang terjadi di sekitar Danau Toba. Dan kami sangat mengapresiasi KMDT untuk kegiatan ini. Dan kami mendengar juga bahwa rapat atau diskusi tersebut diikuti oleh berbagai pemerhati lingkungan hidup, termasuk Bapak Muhammad Nuh, Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara, Bapak Herianto sebagai Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara, juga ada Bapak Supikirman dan Dewan Pakar, dan juga Ketua DPP, DPW, DPD, KMDT, dan juga dari ketua-ketua bidang. Nah, selamat malam Pak. Selamat malam Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, memang telah berlangsung diskusi seputar banjir bandang yang menerpa Parapat, dan dalam hal ini saya diminta menjadi satu narasumber bagaimana tinjauan ilmiah terjadinya satu banjir, dan tentu saja membicarakan soal apa antisipasi yang bisa kita lakukan di masa depan ataupun masa kini untuk mencegah, paling tidak mengurangi peristiwa apa yang disebut dengan banjir bandang tersebut. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara soal banjir ini yang terjadi ya satu hari yang lalu, nah itu sebenarnya sudah menjadi isu strategis, pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh KMDT pada Rakernas yang pertama kemarin di Hotel La Bersa yang ada di Balige. Dalam hal ini ada pada poin 2, tepatnya poin 2C, yang berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam. Nah, karena itu memang isu strategis itu amat penting, dan itu terbukti bahwa memang ya setelah beberapa minggu kita melakukan Rakernas, maka terjadi kejadian bahwa sesungguhnya memang lingkungan yang ada di sekitar Danau Toba itu ada dalam keadaan yang rapuh. Padahal kita mengetahui Danau Toba itu ya telah ditetapkan menjadi suatu taman bumi ya, bahkan internasional, dan bahkan tentu saja negara kita sudah menetapkannya menjadi suatu kawasan destinasi wisata super prioritas. Bapak Ibu sekalian, persoalannya sekarang kalau kita bicara banjir, maka hal pokok yang harus kita pahami apa yang disebut dengan daerah aliran sungai atau watershed atau DAS, dan juga apa yang disebut dengan daerah tangkapan air DTA atau catchment area. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat di sini sebenarnya mengapa terjadi banjir? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada suatu daerah aliran sungai dan bagian terkecil dari daerah aliran sungai itu apa yang disebut dengan daerah tangkapan air, catchment area. Dan untuk Danau Toba, ya saya kira ya dasnya disebut sebagai das asahan. Nah sekarang apa fungsi das atau catchment area ini? Bapak Ibu sekalian, tentu kita pahami bahwa daerah aliran sungai, daerah tangkapan air ini kan berfungsi untuk
mengumpulkan, ya. Nah, setelah dikumpulkan, maka sesungguhnya dia akan berfungsi untuk menyimpan dan kemudian melalui apa yang disimpan terhadap air yang diterima itu, dia akan menyalurkannya kembali. Tentu menuju kalau yang namanya das asahan, dalam hal ini untuk Danau Toba, maka air hujan yang telah dikumpulkan itu, kemudian disimpan itu, kemudian akan disalurkan oleh anak-anak sungai, kemudian menjadi suatu bentuk sungai utama, dan akhirnya akan bermuara ke Danau Toba. Nah, sekarang persoalannya tentu saja, kalau terjadi banjir, maka harus kita pahami sebenarnya ada sesuatu yang kurang baik di daerah tangkapan airnya, di daerah aliran sungainya. Jadi kita bayangkan sekarang kalau turun hujan, ya Bapak Ibu sekalian, maka daerah tangkapan air jika berfungsi dengan baik, tanda petik berfungsi dengan baik, di sini cukup vegetasi, lahan ini ditutupi oleh pepohonan, lahan ini ditutupi oleh apa yang disebut tumbuh-tumbuhan, ya. Bahkan paling tidak, kalau permukaan tanah di daerah aliran sungai ini, di daerah tangkapan air ini ditutupi oleh vegetasi termasuk rumput-rumputan, maka tentu saja air hujan yang turun dalam hal ini maka tidak akan langsung ya mengalir begitu banyak ya menuju sungai-sungai yang ada dan selanjutnya masuk menuju Danau Toba. Karena itu pada peristiwa yang kemarin kalau kita lihat ya, ciri airnya misalnya airnya kan berwarna coklat. Kemudian ya pada air itu kan ada sedimen, berlumpur, ada tanah-tanah. Bahkan ada juga ya batu-batuan. Nah, sekarang persoalannya, mengapa itu terjadi? Bapak Ibu sekalian, itu adalah suatu pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres di daerah tangkapan airnya ini, di daerah hulunya ini, di kawasan ini. Artinya itu suatu pertanda bahwa ada lahannya yang terbuka. Permukaan tanahnya terbuka. Pepohonannya tidak ada. Pepohonannya dengan bahasanya mungkin telah ditebang. Tanaman-tanamannya tidak ada. Apakah itu tentu saja lewat aktivitas masyarakat? Apakah itu apakah disebut lewat HPH yang dimiliki oleh satu perusahaan tertentu? Jadi kata kuncinya pada satu daerah aliran sungai, pada satu daerah tangkapan air yang baik, dalam arti yang baik itu, ini masih ditumbuhi oleh pepohonan, di sini ada tegakan, di sini ada covering yang baik, penutupan tanah yang baik, maka peristiwa yang terjadi kemarin itu tidak akan mungkin terjadi. Karena apapun ceritanya, saat air hujan turun, maka tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan akan menahan air terlebih dahulu dan apa yang disebut erosi besar-besar yang terjadi kemarin tidak akan terjadi. Karena ya akar-akar tumbuhan akan mengikat tanah yang ada di daerah tangkapan, di daerah hulu dari sungai-sungai yang mengalir menuju ke Danau Toba. Jadi jelas Bapak Ibu sekalian ya, case-nya, kata kuncinya, ada yang tidak beres di daerah hulu dari sungai-sungai yang mengalir menuju Danau Toba itu. Jadi karena itu Bapak Ibu, makanya sekarang coba kita lihat misalnya ya, kalau sungai yang baik, kita lihat misalnya seperti ini, seandainya ini kawasan kita sebutkan hulu dari Danau Toba itu, ya. Kita sekarang mungkin tidak tahu apakah misalnya kawasan ini berapa kilometer ke bagian atas, ya tentu saja. Maka ini pertanda kalau sungai ini
seperti yang kita lihat kemarin itu, airnya berwarna coklat, keruh, mengandung lumpur, bahkan mengandung apa yang disebut dengan ya batu-batuan. Itu semua kan bersumber dari daerah hulunya, ya, daerah catchment areanya. Karena saat hujan turun, maka itu pertanda karena tidak ada tumbuhannya, tidak ada penutupan di daerah hulunya, maka otomatis air hujan yang turun dalam jumlah yang banyak langsung menerjang ya tanah-tanah permukaan yang tidak tertutup, maka dengan demikian juga sedimen-sedimen, tanah-tanah, maka terjadi erosi besar-besaran, maka itulah yang terjadi seperti yang kemarin. Khusus untuk Danau Toba, Bapak Ibu sekalian, kita paham bahwa paling tidak ada 40 sungai, ada 40 aek. Ya. Dalam hal ini yang berasal dari hulunya akan mengalirkan airnya ke Danau Toba. Dan tentu saja selama ini kita mengetahui dari 40 aek itu, sungai itu, kalau pada masa musim hujan, maka adalah airnya. Tapi saat air hujannya sudah berhenti, tidak lama dia akan menjadi kering. Sebenarnya apa itu? Tandanya Bapak Ibu sekalian, artinya memang catchment area, daerah tangkapan air, ya, hutan-hutan, penutupan-penutupan yang ada di hulu, yang ada di daerah hulu dari sungai-sungai yang mengalir ke Danau Toba itu ada dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi yang tidak beres. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Karena pada suatu daerah tangkapan air yang baik, maka air hujan turun, maka air hujan itu biasanya akan diserap dulu, ya, maka akan terjadi apa disebut dengan air perkolasi. Nah, kemudian secara perlahan air yang telah diserap tadi akan dilepaskan kembali. Dan karena itu kalau daerah catchment areanya ini bagus, maka air itu akan lepas pelan-pelan, maka dalam waktu yang lama sungai-sungai yang mengalir bermuara ke Danau Toba itu tidak akan mengalami kejadian saat ada hujan, ada airnya. Setelah hujannya berhenti, maka jadilah kering. Jadi ini menjadi suatu, saya kira, warning juga bahwa itu satu menjadi pertanda bahwa memang daerah tangkapan air, catchment area, dasnya, ya, sungai-sungai yang mengalir bermuara menuju Danau Toba itu ada dalam kondisi yang kurang baik. Bapak Ibu sekalian, bayangkan misalnya ini. Kalau ini suatu sungai, nah kita lihat sebenarnya ada aturan bahwa di sepanjang sungai ini sebenarnya kiri kanannya ini kan harus bervegetasi. Nah, tentu saja ya memang ya pendapat aneka ragam, paling tidak pinggir-pinggiran ini kan kiri kanan ini sebenarnya 30 sampai 50 meter ya seharusnya kan ya. Nah, berisi vegetasi pepohonan yang akan menjaga ya, menjaga nah kebaikan dari sungai itu sendiri. Jadi karena itu makanya kalau kita bandingkan sekarang dengan yang ada di daerah ya Toba, bagaimana kondisi sungai-sungainya? Nah, pasti kita akan lihat bahwa yang namanya ya aturan seperti yang kami sampaikan tadi bisa 30 sampai 50 meter misalnya kiri kanan, apakah itu bebas dari apa yang disebut dengan hunian para penduduk? Nah, Bapak Ibu, saya kira di lapangan menunjukkan hal-hal seperti itu ya belum bisa dipenuhi. Apalagi kalau kita mengetahui kan pola dasnya sungai-sungai yang ada di daerah Toba itu ya masuk pola yang radial. Artinya radial itu ya alirannya ini pendek ya Bapak Ibu, tetapi nanti fluktuasi airnya besar. Jadi karena itu makanya memang ya salah satu ya strategi kalau kita ingin mengantisipasi apa yang disebut dengan banjir, maka harus kita benahi juga ya daerah aliran sungainya ini, sungai-sungai ini harus ditata kembali.
bagaimana kondisi vegetasi, bagaimana kondisi tumbuhan ya di pinggir kiri kanan dari sungai-sungai yang bermuara ke Danau Toba. Bapak Ibu sekalian, nah saya kira kalau kita bicara soal ya suatu sungai yang standar, saya kira bisa kita pahami bahwa kalau sesungguhnya suatu sungai yang baik itu akan punya bentuk, nah seperti yang tampak pada slide ini. Jadi sesungguhnya akan ada ya saluran utamanya, bahkan di samping saluran utama itu ya ini misalnya sebagai muka air normal, maka di pinggirnya akan muncul apa disebut dengan bantaran banjir, ya. Dan tentu ini kan menjadi sempadan. Kemudian akan ada lebar longsoran, akan ada lebar ekologi, bahkan akan ada lebar keamanan. Jadi sempadan-sempadan ya pada sungai-sungai yang ada, yang mengalir, yang bermuara ke Danau Toba tentu harus ditinjau kembali. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah sekarang apa masalah-masalah yang ada di suatu daerah aliran sungai? Maka seperti yang kita diskusikan malam ini, ya, maka tentu saja apa yang disebut dengan ya banjir, ya, ada kekeringan, ada penurunan tinggi muka tanah, bahkan ada pencemaran. Ini persoalan-persoalan yang senantiasa ya berkaitan dengan yang ada di daerah aliran sungai. Jadi kebetulan yang kita bicarakan case-nya, kasus yang ada persoalan banjir. Nah sekarang kalau kita bicara soal banjir, mengapa hal itu terjadi? Nah saya kira supaya kita memahaminya kita harus paham dulu. Apa faktor yang berkontribusi terhadap banjir di suatu daerah aliran sungai? Bapak Ibu sekalian, paling tidak di sini ya saya tampilkan ya bisa paling tidak 6. Tentu ada faktor-faktor yang lain. Jumlah curah hujan, ya, jumlah curah hujan. Tentu jumlah curah hujan ya akan berkontribusi terhadap volume air yang akan mengalir pada sungai-sungai. Saat jumlah curah hujan yang banyak, nah tentu saja itu akan berpengaruh terhadap juga ya daya resapan tanah yang ada di daerah catchment area. Kalau curah hujannya banyak, maka tentu air permukaan yang mengalir menuju sungai juga akan banyak. Nah, demikian juga intensitas hujan, ya. Berapa lama hujan itu ada, ya. Berapa kali dalam sebulan, berapa lama dalam suatu hari, hitungan jam dan yang lainnya. Dan yang terpenting sesungguhnya adalah persoalan tutupan lahan. Nah, ini yang kami sampaikan tadi, bahwa tutupan lahan ini sangat-sangat menentukan. Ya, apakah air hujannya setelah dia turun di daerah catchment area, apakah dia langsung besar-besaran masuk menuju ya cabang-cabang bahkan yang berakhir pada sungai-sungai yang ada. Kita mengetahui kalau tutupan lahannya bagus, maka seperti yang kami sampaikan tadi, ya, air hujan yang turun tidak akan langsung besar-besaran. Ya, semacam renov ya. Nah, tidak akan langsung besar-besaran masuk langsung menuju sungai ya dan kemudian akan mengakibatkan banjir. Nanti akan kita lihat. Nah, tentu saja juga hal yang juga berkontribusi terhadap faktor banjir itu kita ingin melihat dulu ya, apa jenis tanahnya. Karena tiap jenis tanah itu tingkat kepekaannya terhadap erosi berbeda-beda. Ya. Nanti akan kita lihat Bapak Ibu, kemiringan lereng juga. Nah, ini ya berkontribusi ya terhadap banjir. Tentu juga dengan tekstur tanah. Ya, bicara tekstur tanah, nah bagaimana tanah itu? Apakah berliat, berpasir, ya? Nah, jadi karena itu tentu saja kalau dia berliat, maka kan nah ikatan di antara ya unsur-unsur pembentuk tanah itu ya maka itu kan akan semakin kuat. Ada konsep kohesi dan adhesinya. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian sekali lagi inilah beberapa faktor tentu saja ya ada faktor-faktor lainnya. Nah, sekarang kita lihat misalnya untuk kasus Danau Toba. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah sekarang persoalannya kalau kita lihat bahwa jumlah curah hujan di sekitar ya
daerah aliran sungai yang ada di daerah Toba itu termasuk tinggi, ya, termasuk tinggi. Bahkan ya bisa ya sampai 3.000-an, ya, bahkan bisa sampai 4.000-an ya dalam 1 tahun. Jadi karena itu memang ya curah hujan ini mempunyai potensi juga ya untuk menghanyutkan ya tanah-tanah permukaan, ya. Dia punya potensi juga menyebabkan banjir. Nah, persoalannya sekarang betapapun besarnya hujan, ya Bapak Ibu sekalian, bila tutupan lahannya bagus, tutupan lahan di daerah catchment area, di daerah tangkapan air hujan itu baik, berhutan yang baik, ada pepohonannya, ada tegakannya, ada rumput-rumput yang menutupinya, maka bisa kita lihat bagaimana perbandingan air hujan yang turun itu pada hutan yang lebat, artinya kondisi vegetasi yang baik, dan kondisi vegetasi yang kurang baik, yang jelek. Data ini Bapak Ibu sekalian akan memberi kita pengertian lebih lagi bagaimana suatu banjir itu terjadi. Jadi kalau suatu daerah tangkapan air seperti yang kami sampaikan tadi, catchment area, ditumbuhi oleh pepohonan yang baik, ada covering, ada penutupan lahan oleh tumbuh-tumbuhan bawah, oleh tumbuh-tumbuhan tingkat tinggi, pepohonan, kayu dan segalanya, maka Bapak Ibu harus mengerti, kita harus mengerti bahwa dari air hujan yang turun itu, maka itu akan mengalami penguapan evaporasi sekitar 25%. Kemudian pada vegetasi yang baik, Bapak Ibu lihat, air hujan yang turun itu akan diresap, akan masuk ke dalam tanah, menjadi air perkolasi sebesar 25%. Dan pada kondisi seperti itu, Bapak Ibu, ya, air permukaan tadi akan menjadi satu renov, inilah yang akan masuk ke sungai sekitar 50%. Jadi sekarang pada hutan yang lebat itu, pada vegetasi yang baik itu, maka biasanya ya sedimen-sedimen, erosi-erosi tanah permukaan itu tidak terjadi. Karena itu makanya ciri airnya akan jernih, bening. Bukan seperti pada kasus yang terjadi ya di daerah Parapat, bahkan kalau kita lihat sungai-sungai kita kan coklat, ya. Itu pertanda bahwa memang ya tanah-tanah permukaan yang subur itu tergerus oleh air hujan yang datang. Menjadi suatu pertanda bahwa sebenarnya ada masalah dengan penutupan lahan, penutupan tanah di suatu kawasan. Bandingkan Bapak Ibu sekalian, lihat, kalau dia tidak bervegetasi, terbuka, nah apakah dengan alasan, ya di sana ada aktivitas masyarakat, ada galian, ada pembukaan lahan, ya, ada pengolahan tanah, sehingga yang tadinya bervegetasi, ada pepohonannya menjadi tidak bervegetasi. Dan pada saat itu turun pula hujan. Dan curah hujannya juga besar. Maka Bapak Ibu lihat. Kalau tadinya dari air hujan yang turun itu pada yang bervegetasi bagus, ya penguapan itu mencapai 25%, di sini dia jadi 10%. Bahkan yang terpenting kita lihat air yang terserap ke dalam tanah pada suatu kawasan catchment area, daerah tangkapan air yang tidak bervegetasi itu hanya 5% menjadi air perkolasi. Sebagian besar 85% air hujan yang turun, maka dia akan menjadi renov. Dia akan cepat mengalir, membawa sedimen-sedimen, membawa lumpur, makanya menjadi warna coklat, selanjutnya masuk ke sungai, dan inilah yang menyebabkan banjir bandang seperti kemarin, dan ya airnya juga mengandung sedimen, berlumpur, dan berwarna kecoklatan. Jadi cukup jelas sebenarnya, kalau kita bicara tentang ya kajian ilmiah mengapa banjir, persoalan pokok sebenarnya atas kasus yang ada di Parapat itu, kata kuncinya ya penutupan di daerah hulu, khusus daerah tangkapan air yang ada pada hulu-hulu sungai yang bermuara ke Danau Toba itu
ada dalam keadaan yang tidak beres. Ya, terserah apakah itu seperti kami sampaikan tadi, ada aktivitas masyarakat, dia membuka lahan, atau barangkali ya HPH dari suatu perusahaan, ya ada clearing lahan di sana, tiba-tiba hujan turun, apalagi masa-masa sekarang kan di kawasan Danau Toba yang permukaan airnya belakangan ini turun, maka pihak dari Inalum kan kalau kita baca dari media pers, ya dari media massa sedang dibuat apa yang disebut dengan hujan buatan. Dan karena itu memang ya akhir-akhir ini kita mengalami bahwa jumlah curah hujan di kawasan Danau Toba itu meningkat. Bapak Ibu sekalian, di samping tutupan lahan, kita harus paham juga ya bahwa terjadinya banjir seperti kemarin yang di dalam airnya ada lumpur, ada tanah, erosi besar-besaran. Nah, itu terjadi karena juga ya jenis-jenis tanah yang ada di kawasan Danau Toba itu ya di daerah-daerah hulu ya itu sesungguhnya masuk jenis tanah yang litosol regosol. Dan ini sangat peka terhadap erosi. Artinya daya ikatnya ya kohesi adhesi pada tanah-tanah litosol itu regosol itu sangat peka. Artinya daya ikatnya rendah dan karena itu kalau hujan turun maka dia sangat peka untuk dibawa, akan mengalami erosi. Demikian juga dengan andosol coklat, potsolik coklat. Ini kan tanah-tanah yang ada di sekitar Danau Toba, ya, daerah-daerah pegunungannya, ya, daerah-daerah dataran tingginya. Nah, karena itu makanya, ya, melihat jenis tanah yang ada di kawasan Danau Toba, yang termasuk litosol regosol, andosol, potsolik, yang memang peka terhadap erosi, ditambah kalau tidak ada penutupan, coveringnya tidak baik, ya, vegetasinya, tegakannya tidak ada, maka tentu saja ya akan ya secepat seperti yang kemarin kita lihat ya air bersama dengan lumpur-lumpur yang ada di dalamnya menjadi suatu kejadian yang tidak kita harapkan. Jadi ya kita harus paham memang bahwa jenis-jenis tanah ya untuk daerah-daerah aliran sungai ya di catchment area yang ada pada sungai-sungai yang akan bermarga Danau Toba memiliki tipe tanah litosol regosol andosol coklat potsolik coklat yang memang itu sangat-sangat peka terhadap erosi. Bapak Ibu sekalian, nah sekarang persoalannya apa antisipasi ke depan yang bisa kita lakukan? Jadi kami sudah menyampaikan tadi ya persoalan pokok kan kalau terjadi suatu banjir maka kita tinjau saja sebenarnya apa yang terjadi pada bagian hulu dari sungai itu. Apa yang terjadi di daerah catchment area, daerah tangkapan airnya. Kata kuncinya, karena itu sebenarnya persoalan ke depan yang harus juga kita antisipasi dan solusi yang harus kita lakukan, ya, maka supaya itu tidak terulang dan selama ini kan seringkali terjadi itu. Ya misalnya, ya kalau kita sering mendengar ya, nah di daerah Tanah Jawa itu kan kita lihat kan sering itu banjir bandang. Nah kalau kita lihat daerah hulunya itu kan sebenarnya kan itu ya daerah batu siloting ya batu loting ya. Nah berarti kan ada pertanda di daerah itu sebenarnya persoalan catchment areanya ada yang nggak beres, ya ada yang tidak baik, ya hutan-hutan si batu loting berarti ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan mungkin juga ya. Nah, sekarang apakah sungai-sungai ya yang bermuara ke Danau Toba ya seperti yang kita sampaikan tadi, seperti yang bermuara yang lewat Parapat ya yang lewat Parapat itu sehingga menyebabkan banjir, bagaimana daerah hulunya adakah mungkin bagian dari si batu loting juga? Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu antisipasi ke depan tentu harus kita tata kembali apa yang disebut dengan tata guna lahan, bahkan tata ruang. Ya. Nah, jadi harus
ya terjadi suatu pemetaan ruang-ruang penggunaan lahan-lahan ya pada daerah-daerah aliran sungai yang ada di sekitar Danau Toba. Ya, mana yang untuk HPH, mana yang untuk perkebunan, mana untuk galian dan selainnya itu harus tetap kembali. Kemudian tata guna lahannya juga ya termasuk dalam hal ini sekali lagi tata guna lahan, tata ruang ya harus ditinjau kembali. Karena itu makanya yang mana untuk pertanian, yang mana kebun rakyat. Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan persoalan kemiringan. Sekarang persoalannya apa yang terjadi? Kita lihat Bapak Ibu sekalian ya. Kalau sebenarnya aturan yang benar, kalau kemiringan lahan itu di atas 40%, seharusnya itu harus dilarang ya. Ya, untuk dikuasai. Apakah itu oleh para masyarakat, apakah oleh pemegang HPH. Nah, apa yang akan dilakukan? Sesungguhnya ya, kita lihat ya, seperti yang sampaikan tadi, kalau kemiringan atas 40%, seharusnya itu harus menjadi hutan lindung ya. Kemudian di atas 25%, nah, ini kan boleh menjadi perkebunan rakyat dan tentu saja juga ya harus dipilih jenis tanaman yang tepat ya untuk ditanam pada lahan-lahan dengan kemiringan 25%. Dalam hal ini jenis tanaman yang juga harus dapat menjaga kesuburan tanah. Nah, karena itu ya berdasarkan sifat fisika kimia tanahnya, maka tentu saja ya jenis-jenis tanaman yang ditanam harus disesuaikan. Ya, harus disesuaikan. Sementara itu untuk lahan-lahan di atas 15% kemiringannya, nah ini dia. Maka harus dipakai terasering untuk mencegah erosi. Nah sekarang coba kita lihat untuk kawasan Danau Toba. Adakah terasering ini dilakukan Bapak Ibu sekalian? Nah karena itu makanya seandainya ada terasering yang baik, maka erosi, ya penghanyutan tanah-tanah, lumpur-lumpur sebagai ya tanah permukaan juga akan dapat diminimalisasi. Nah, diminimalisasi. Karena itu makanya ya harus ini digalakkan ya untuk mengurangi ya apa disebut erosi ya yang tanda petiknya seperti kemarin ya airnya ya berwarna coklat dan mengandung lumpur. Artinya di situ Bapak Ibu sekalian ada erosi besar-besaran ya yang berasal dari ya kawasan di daerah hulu dari sungai-sungai itu. Nah, Bapak Ibu sekalian sekali lagi ya kalau kita bicara tentang kemiringan kan sesungguhnya kan memang ya daerah Danau Toba itu kan yang punya kemiringan kita bilanglah dari 0 sampai 10%, 8% itu kan hanya ya beberapa daerah seperti di Balige, Persea. Ya dominan sebenarnya lahan-lahan ya. Nah, yang ada di daerah ya Danau Toba itu ya memang kemiringannya ya di atas yang kita sampaikan tadi di atas 10%. Dan karena itu makanya tata penggunaannya, tata ruangnya harus ditinjau kembali. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi persoalan dengan tata daerah aliran sungai. Yang kedua tentu saja antisipasi ke depan. Nah, sekali lagi seperti yang kami sampaikan, untuk daerah hulu yang ada di daerah catchment area itu, sesungguhnya itu harus dijadikan menjadi daerah konservasi. Konservasi. Dalam hal ini memang betul-betul di sana harus tumbuh-tumbuhan vegetasi hutan yang baik ya. Dan kalau ada penduduk di sana, ini dia. Harus mereka dipindahkan. Karena selama mereka ada di daerah hulu, maka mereka melakukan aktivitas mengganggu keberadaan vegetasi, maka banjir tidak bisa dihindarkan Bapak Ibu sekalian. Jadi karena itu kebijakan-kebijakan ya dari pemerintah daerah ya dalam rangka memindahkan penduduk yang berada di kawasan hulu dari sungai-sungai yang bermuara ke Danau Toba harus mendapat perhatian. Dan tentu saja seperti yang kau sampaikan tadi ya, penduduk-penduduk yang berada di sepanjang aliran sungai paling tidak 30-50 meter kiri kanan itu harus dilarang merambah hutannya. Bahkan kalau bisa ya
daerah ripariannya, pinggiran sungai, sesungguhnya harus ditanami. Ya, tentu daerah riparian misalnya, ya boleh dengan beraneka ragam jenis tanaman-tanaman keras, bahkan termasuk ya bambu-bambu ya pada daerah riparian, pinggiran-pinggiran sungai. Sehingga dengan demikian daerah sungainya sangat bagus ya dengan vegetasi seperti itu. Nah, tentu saja yang tidak kalah pentingnya dalam kondisi seperti yang terjadi belakangan ini, ya, bahkan kita tidak tahu ya kalau toh curah hujan tetap tinggi, maka selama daerah hulu, selama di daerah catchment area ada lahan-lahan yang dibuka, maka Bapak Ibu sekalian, apa yang disebut dengan erosi, ya, besar-besaran, bahkan menyebabkan banjir, akan tetap terjadi. Karena itu, para pemilik, ya, perusahaan-perusahaan hak pengusahaan hutan, izin-izin mereka, ya, nah ini harus ditinjau kembali. Ya, mereka yang beroperasi di daerah hulu harus mengikuti aturan-aturan yang benar. Ya, saat mereka akan ya memanfaatkan hutan, ya, yang ada di tiap-tiap kawasan yang ada. Tapi tentu saja seperti kami sampaikan tadi, kalau memang itu daerah hulunya, maka ya ini izin-izin ini harus ditinjau kembali. Karena kita berharap ya apalagi Danau Toba sebagai ya destinasi wisata super prioritas ya. Nah, bagaimana mungkin Kota Parapat sebagai gerbang dari Danau Toba, ikonnya Danau Toba termasuk, tapi kalau itu mengalami banjir seperti yang kemarin, ya itu kan sangat memalukan. Dan tentu saja hasil dari air ya yang membawa lumpur-lumpur itu, ya korbannya kan Danau Toba juga. Ya, tak terbayangkan berapa sedimen yang masuk ke Danau Toba yang menyebabkan kualitas dari air Danau Toba itu akan mengalami penurunan. Ya, Bapak Ibu sekalian, tentu persoalan dengan lahan-lahan yang terbuka tadi, kenapa banjir? Kata kuncinya tadi ada lahan yang terbuka, ya, penutupan lahan itu oleh tumbuh-tumbuhan, ya, hampir tak ada, maka tentu ya kita akan melakukan suatu restorasi. Rehabilitasilah lahan-lahan itu, ditanamilah dengan pepohonan, ya, tegakan-tegakan, bahkan ya kegiatan reboisasi. Jadi aktivitas restorasinya lahan-lahan yang ada direhabilitasi, ya, ditanami lagi dengan pepohonan yang baik, ya. Tentu saja apa jenisnya kita sesuaikan dengan kondisi atau jenis tanahnya. Nah, Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya tentu saja inilah dia, ya. Bagaimana pengawasan instansi terkait terhadap ya, nah penggunaan lahan-lahan yang ada di daerah aliran sungai, yang ada di catchment area dari Danau Toba itu. Karena itu ya polisi kehutanan, dinas kehutanan, dinas lingkungan hidup harus betul-betul ya melakukan pengawasan ya terhadap pemanfaatan kawasan yang ada di daerah catchment area tadi. Kalau itu tidak dilakukan, ya mustahil banjir bandang bisa kita kecegah. Karena itu makanya ya tanggung jawab dari polisi kehutanan, dinas kehutanan, lingkungan hidup di dalam mengawasi aktivitas masyarakat, bahkan termasuk ya mereka yang punya hak pengusahaan hutan itu harus dikontrol dengan benar. Bapak Ibu sekalian, saya kira the last but not the least, ya. Nah, terakhir akan tapi bukan berarti dia tidak punya peranan penting, kata kuncinya, nah tetap edukasi, ya. Kita harus melakukan edukasi terhadap masyarakat bahwa apapun yang mereka lakukan saat mereka mengganggu keberadaan hutan-hutan, maka korbannya juga masyarakat juga. Yang rugi adalah masyarakat juga. Karena itu edukasi dalam pencapaian apa yang disebut dengan kesadaran lingkungan, peduli terhadap lingkungan, ini harus ditanamkan tetap kepada masyarakat kita. Bahkan mulai dari tingkat sekolah dasar ya sampai dengan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat informal, bahkan juga non formal. Karena itu edukasi ya
menjadi bagian yang penting juga antisipasi ke depan, sehingga betul-betul memang ya lingkungan yang berada di kawasan Danau Toba itu menjadi suatu lingkungan yang baik, yang lestari. Dengan demikian juga masyarakatnya juga akan hidup dengan nyaman tanpa diancam oleh bencana alam. Bapak Ibu sekalian, paling tidak itulah beberapa paparan bisa sampaikan yang menjadi bahan diskusi kita ya pada malam hari ini ya, saat kita bincang-bincang soal ya banjir bandang yang terjadi ya di sekitar Parapat, kalau dia tinjauan ya ilmiahnya. Terima kasih untuk segala perhatian kita ya. Selamat malam. Terima kasih Pak untuk paparan Bapak yang begitu jelas, dan kami sangat memuji kerja cepat, tanggap, dan tepat dari KMDT, dan semoga paparan Bapak ini bisa menjadi masukan yang berguna untuk negara kita, bukan hanya untuk di daerah Toba, tapi untuk mengatasi banjir di negara kita, dan begitu juga bisa sebagai edukasi bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat Danau Toba. Terima kasih Pak. Salam KMDT.